warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Gustini dari kelas B3 Prodi PGSD Non-Reguler 2019 dengan NIM 190606262. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pecahan menggunakan kertas lipat ya. Alat-alat yang diperlukan saat memperagakan pecahan menggunakan kertas lipat yaitu pertama kertas lipatnya sendiri, kedua ada lem, ketiga ada gunting, dan terakhir untuk spidol untuk mengarsir-arsir nantinya ya. Oke, kita langsung lanjut ke materi ya. Kita langsung lanjut ke materi aja. Untuk materi yang pertama yakni ada materi penjumlahan dengan penyebut yang sama ya. Kita mulainya penyebut yang sama. Di sini saya mempunyai contoh soal 1/4 ditambah 1/4. Oke, kita lihat hasilnya ada berapa. Berarti kita membutuhkan 2 buah kertas lipat. 1/4 berarti ada 4 bagian yang harus kita lipat. Seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Lalu 1/4 berarti 1 diarsir dari 4 bagian ini. Kita arsir dulu. Seperti ini. Kelihatan ya. Nah, udah seperti ini. Karena ditambah dengan 1/4, maka lakukan hal yang sama lagi seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini ya. Berhubung ini penjumlahan, maka kita gabungkan. Kita gunting dulu yang diarsir ini ya. Kita gunting dulu. Nah, teman-teman, setelah digunting seperti ini, kita beri lem. Kita beri lem. Setelah diberi lem, kita tempelkan di kertas yang kosong yang mempunyai 4 bagian juga sama seperti tadi. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi 1/4 ditambah 1/4 hasilnya adalah ada 2 buah arsir dengan 4 bilangin ininya ya. Jadi 1/4 ditambah 1/4 hasilnya adalah 2/4. Oke. Saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Di sini saya mempunyai contoh soal 1/4 ditambah 1/2. Oke, berarti kita membutuhkan 2 kertas lipat lagi. Yang pertama 1/4. Oke, kita berarti buat ada 4 lipatan ya. Karena 1/4. 1, 2, 3, 4. 1/4. Oke, 1, 2, 3, 4. Kita arsir 1 ya, karena 1/4. Satunya kita arsir. Ditambah dengan 1/2. Buah kertas lipat ini kita bagi menjadi 2. Oke, sudah menjadi 2. Kita arsir 1 ya, 1/2. Jadi kita arsir salah satunya. Nah, teman-teman, karena di sini penyebutnya berbeda, kita samakan dulu. Caranya gimana? Caranya yang ini 1/4 kita buat jadi disamakan penyebutnya dengan yang tadi 1/2, maka kita lipat dengan arah yang berbeda. Dengan arah yang berbeda sudah seperti ini. Lalu dengan yang tadi yang 1/2 kita lipat menjadi 4 lipatan, sama tadi yang sama 1/4 ya, karena kita mau menyamakan penyebutnya dulu dengan arah yang berbeda juga. Nah, sudah seperti ini ya. Kita gabungkan.
kita gunting arsiran yang sedikit. Ini ada 1, 2, 3, 4. Yang ini ada 1, 2, kita gunting. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita tempelkan ke arsir yang lebih banyak yang tadi. Oke. Karena penjumlahan artinya penggabungan, kita gabungkan ya. Kita hitung sama-sama. 1/4 ditambah 1/2, hasilnya berapa ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 arsir. Ada berapa kotak di sini? Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 1/4 ditambah 1/2, hasilnya adalah 6/8 karena memiliki 6 arsiran dan 8 lipatan. Jadi itu hasilnya teman-teman untuk penjumlahan ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi pengurangan. Di sini saya mempunyai contoh soal 3/4 dikurangi 2/4. Berarti kita mempunyai 2 buah kertas lipat. Lalu yang pertama kita lipat 3/4. Berarti ada 4 lipatan ya. 1, 2, 3, 4. Kita buat 4 lipatan. 3/4. Berarti 4 lipatan dengan 3 arsiran. Oke, kita arsir 3. Oke, tadi arsir 3. Lalu dikurangi dengan 2/4. Maka kita buat 4 lipatan. Oke. 1, 2, 3, 4, 2/4, berarti ada 2 arsiran. Kita arsir dulu. Oke. Sudah seperti ini dengan yang tadi 3/4 ya. Oke. Jelas ya teman-teman. Karena pengurangan, kita arsir dulu yang arsirannya sedikit. Kita arsir dulu arsirannya yang sedikit ya. Berarti yang warna biru, yang kertas lipat warna biru, karena dia hanya memiliki 2 arsiran. Karena pengurangan, kita tutupi yang di arsirnya. Sistemnya ditutup ya. Untuk yang di arsirnya, ini arsiran yang tadi, kita untuk menutupi arsiran yang di merah. Ada 2, berarti kita tutup 2 ya. Kita lem dulu biar menempel. Nih, sudah seperti ini. Berarti ada 2 arsiran yang tertutup ya. Kita hitung hasilnya ada berapa. Sisanya berarti ada 1 arsiran di 4 lipatan. Maka 3/4 dikurangi 2/4, hasilnya adalah 1/4. 1 arsiran, 4 lipatan yang di sini. Oke. Mengerti ya teman-teman? Nah teman-teman, kita langsung lanjut ke pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Oke, di sini saya mempunyai contoh soal 2/4 dikurangi 1/5. Kita langsung aja ya. Berarti di sini ada 2 buah kertas lipat. Yang pertama 2/4. Berarti kita lipat 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nih, ada 4, 1, 2, 3, 4, 2/4, 1, 2, 3, 4, berarti 2 diarsir ya, karena 2/4, 4 lipatan 2 arsiran. Sudah, dikurangi 1/5. Di sini ada sebuah kertas lipat, kita lipat 5 lipatan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah,
Di sini ada 5 lipatan, 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, 1/5 berarti ada satu bagian yang diarsir dari 5 lipatan ini. Kita arsir dulu salah satu bagiannya. Nah teman-teman, berhubung di sini penyebutnya berbeda, kita samakan dulu, sama seperti tadi penjumlahan ya. Kita samakan, yang pertama di sini tadi 2/4 dikurangi 1/5, maka kita samakan dulu penyebutnya dengan yang 5. Berarti kita buat 5 lipatan ya. Kita 1, 2, 3, 4 kita buat 5 lipatan dengan arah yang berbeda. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah ada 5 lipatan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sama seperti yang ini, 1/5, maka kita buat seperti yang tadi, 2/4, maka kita penyebutnya dilipat 4 kali. 4 lipatan ya, karena 2/4. 1, biar penyebutnya sama ya. 1, 2, 3, 4. Setelah disamakan, nah, kita hitung ada berapa ya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yang di sini ada 20. Coba di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, penyebutnya udah sama-sama 20. Udah ketahuan nih penyebutnya 20. Nah, kita lihat arsirannya. Kita gunting arsirannya yang paling sedikit. Yang mana coba teman-teman? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 arsiran. Berarti yang ini yang kita gunting, oke? Kita gunting dulu. Setelah digunting, karena pengurangan, kita sistemnya ditutup arsiran yang sudah ada di sini. Kita beri rem dulu ya. Setelah diberi lem, nah kita hitung untuk mengetahui pembilangnya dari arsirannya, karena tadi penyebutnya udah tahu kan 20. Kita cari pembilangnya. Ada sisa berapa nih arsirannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah ketahuan kan teman-teman? 2/4 dikurangi 1/5 hasilnya adalah 6 arsiran dari 20 lipatan. Jadi 2/4 dikurangi 1/5 hasilnya adalah 6/20 teman-teman. Dapat dimengerti ya? Sekarang kita lanjut ke materi perkalian. Ingat ya teman-teman, kalau perkalian itu yakni penjumlahan yang berulang. Di sini saya mempunyai contoh soal 3 dikali 1/3. Oke. 3 dikali 1/3. Berarti 1/3-nya ada 3 kali. 1/3 berarti ada 3 lipatan. 1, 2, 3. 1/3. 3 lipatan berarti dengan 1 arsiran. Kita arsir dulu 1. Diulangi 3 kali, karena 3 kali 1/3 berarti ada 3 kali yang sama seperti ini ya. Kita ulangi sebanyak 3 kali. Nah, teman-teman, ini udah 3 kali ya. Ini udah 3 kali. Kita udah tahu nih penyebutnya yaitu 3. Tinggal kita cari pembilangnya. 3 dikali 1/3 udah ketahuan tuh kan, penyebutnya yakni 3. Nah, kita gabungkan. Kita gunting, karena ini perkalian merupakan penjumlahan berulang, kita gunting.
Lalu kita tempelkan. Nah, ditempelkan seperti ini ya. Jadi 3 kali 1/3 hasilnya adalah 3/3. 3 lipatan dan ada 3 arsiran. Mengerti ya teman-teman? Sekarang kita mau bahas tentang materi perkalian dengan penyebut yang berbeda. Nah, kali ini kita hanya cuman butuh 1 kertas lipat. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Di sini saya mempunyai contoh soal 1/3 dikali 1/5. Berarti yang pertama 1/3. Ada 3 lipatan dengan 1 arsiran. Kita lipat dulu menjadi 3. Sudah dilipat menjadi 3. 1, 2, 3. Kita arsir 1 ya. Kita arsir 1. Nah, setelah diarsir ini dikali 1/5. Nah, kita buat 5 lipatan dengan arah yang berbeda. Kita buat 5 ya. Arahnya berarti ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini sudah ada 5 lipatan. 1, 2, 3, 4, 5. 1 dikali 5 berarti ada 1 arsiran. Kita arsir salah satunya dengan bentuk yang berbeda. Kita arsir ya. Untuk perkalian kali ini hasilnya yaitu yang sama-sama diarsir. Tadi di sini diarsir, ke sini diarsir. Yang mana yang hasilnya? Nah, yang pertama ini berarti cuma ada 1 yang hasilnya sama kearsir ya. Jadi 1/3 dikali 1/5 hasilnya adalah 1/15. Kenapa? Karena ada 1 arsiran yang sama, yang ke sini dan ke sini juga. Lalu ada 15 kotak, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, udah ketahuan kan teman-teman, hasilnya adalah 1/15 karena ada 1 arsiran yang sama dan ada 15 buah lipatan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi pembagian. Yang pertama saya akan memberi contoh soal bilangan bulat dengan pecahan. Contoh soalnya 3 dibagi 1/3. Di sini kita membutuhkan 3 buah kertas lipat. Ya, lalu kita 3 dibagi 1/3, maka setiap kertas lipatnya kita buat menjadi 1/3. Seperti ini, 1, 2, 3. Dilakukan dengan hal yang sama sampai 3 kertas lipat ya. 1, 2, 3. 1/3. Maka kita arsir. Kita arsir ya ketiga kertas lipat tersebut. Nah, udah diarsir semua nih teman-teman. 3 dibagi 1/3, maka 3 buah kertas lipat kita buat menjadi 3 lipatan 1/3. Maka kita arsir, kita hitung ada berapa arsiran yang ada di kertas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, udah ketahuan kan teman-teman, 3 dibagi 1/3 hasilnya adalah 9. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi terakhirnya nih, pembagian dengan pecahan dan pecahan. Di sini saya mempunyai contoh soal 1/3 dibagi 1/4. Di sini hanya cukup menggunakan 1 kertas lipat saja. Oke, kita langsung ya, 1/3. Kita buat 3 lipatan. Kita buat 3 lipatan. Setelah dilipat 1/3. Ada 3 buah lipatan dengan 1 arsiran. Kita arsir dulu. Nah,
Setelah diarsir seperti ini ya, 1, 2, 3 dengan satu arsiran, dibagi 1/4, berarti ada 4 lipatan, tapi arahnya berbeda, arahnya ke sini ya, ke bawah. 1, 2, 3, 4. Nah, udah ada 4. 1/4 berarti ada satu arsiran ya. Ingat teman-teman, arsirannya harus berbeda dari arsiran yang ini. Bebas terserah mau gimana pun arsirannya. Di sini saya sudah mengarsirnya seperti ini. Untuk pembagian kali ini hasilnya dilihat hanya dari arsirannya saja. Oke, untuk pembilangnya kita lihat tadi yang pertama 1/2 ada berapa arsiran? 1, 2, 3, 4. Dan 1/4 ada berapa arsiran? 1, 2, 3. Hasilnya jadi ada 4 arsiran dengan 3 arsiran. Jadi 1/3 dibagi 1/4 hasilnya adalah 4/3. Dimengerti ya teman-teman?